Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bapak pimpinan yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana berkat rahmat dan irodatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi asqakum. Innallaha alimun khabir. Wa sadaqallahul adzim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maksud dari ayat di atas adalah Allah dengan kuasanya menciptakan manusia beraneka ragam. Tidak ada dua orang yang mirip dalam segi apapun. Allah menciptakan setiap hamba dengan berbagai keunikannya, dengan tujuan untuk saling mengenal, saling toleransi, dan menghargai, serta saling berinteraksi secara islami. Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki ajaran yang paling lengkap di antara agama-agama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Pemahaman yang perlu diperkuat salah satunya ialah mengenai adab-adab dalam pergaulan. Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh telah mengatur bagaimana adab-adab serta batasan-batasan dalam pergaulan. Pergaulan sangat mempengaruhi kepada kehidupan seseorang. Dampak buruk akan menimpa seseorang akibat bergaul dengan teman-teman yang jelek. Sebaliknya, manfaat besar akan didapatkan dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Banyak orang yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan karena pengaruh teman yang bergaul yang jelek. Dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman dalam sabda beliau. Pemisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi atau engkau bisa seorang penjual minyak wangi mungkin akan memberikanmu minyak wangi atau mungkin bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat pemisalan teman yang solih dan teman yang solih dan seorang penjual minyak wangi, dan teman yang jelek dengan seorang pandai besi. Hadis ini menunjukkan keutamaan bergaul dengan teman yang solih sekaligus juga melarang bergaul dengan orang yang buruk. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah kepedulian sesama muslim yang sangat rendah. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kepedulian terhadap saudara-saudara muslim. Adapun tiga prinsip dasar berteman atau berukhuwah dalam Islam. 1. Carilah teman yang seiman. Jika kita ingin level keimanan kita naik, maka bertemanlah dengan orang yang kualitas agamanya lebih baik. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan
membanding-bandingkan siapa yang patut dijadikan teman. Yang kedua, berteman karena iman atau niat. Keuntungan berteman karena Allah adalah membuat kita tidak pamrih ketika kita jatuh. Teman yang didasari dengan iman akan tetap bersama kita karena tidak menilai harta atau kekuasaan yang kita miliki. Yang ketiga, jadilah teman terbaik. Sahabat terbaik di mata Allah adalah yang paling baik kepada sahabatnya. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana cara merajut ukhuwah dalam Islamiyah? Yang pertama, ta'aruf atau saling mengenal. Berupaya saling mengenali karakter, perilaku, sifat, kebiasaan dari teman. Yang kedua, ta'aruf atau saling bersatu. Ketika sebelumnya tidak saling kenal, maka kemudian disatukan oleh Allah dalam berteman. Tafahum atau saling faham, menumbuhkan empati dalam berteman. Yang keempat, ta'awun atau saling membantu. Ketika kita mampu saling memahami, akan memudahkan untuk kita saling memudahkan tolong menolong dalam kebaikan. Yang kelima, tahabu atau saling cinta. Saling mencintai karena Allah dapat diwujudkan dengan saling memberikan hadiah, membantu saudara yang kesulitan, atau dengan berdakwah. Tidaklah seorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudara sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian pidato dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.